Apakah Anda pernah berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana rasanya memulai setiap hari dengan kaki yang terasa berat, seolah setiap gerakan membutuhkan usaha yang luar biasa, dan menyadari bahwa tugas-tugas yang dulu sederhana kini menjadi tantangan? Bagi banyak orang lanjut usia, kehilangan kekuatan otot adalah masalah tersembunyi yang mengurangi kemandirian mereka dan memengaruhi kualitas hidup mereka. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy mengungkapkan bahwa sekitar 30% orang dewasa berusia di atas 70 tahun mengalami penurunan kekuatan otot setiap tahunnya, yang meningkatkan risiko jatuh dan membuat mobilitas semakin sulit. Namun, kabar baiknya adalah bahwa kondisi ini masih dapat dibalik, bahkan di usia lanjut. Menghadapi tantangan dan memilih untuk berjuang. Ia melewati salah satu tahap terberat dalam hidupnya saat menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk melakukan bahkan tugas paling sederhana dalam rutinitas hariannya. Namun, alih-alih menyerah pada kenyataan ini, ia mengambil keputusan tegas untuk berjuang. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah hidupnya, dan mungkin juga bisa mengubah hidup Anda. Sejak dulu, Pak Smith dikenal sebagai pria yang kuat dan penuh semangat. Sejak masa mudanya, ia terbiasa mengangkat benda berat, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan selalu aktif bergerak. Namun, seiring bertambahnya usia, ia mulai merasakan perubahan. Awalnya, perubahan itu nyaris tidak terasa. Langkahnya menjadi lebih lambat, ia lebih cepat lelah saat menaiki tangga atau mengangkat beban. Tetapi, seiring waktu, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kelelahan sesaat, melainkan kehilangan kekuatan yang nyata. Suatu pagi, saat mencoba mengangkat kantong belanjaan, tangannya mulai gemetar dan kakinya melemah. Barang yang dulu bisa ia angkat dengan mudah kini terasa begitu berat. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terjadi lagi. Saat hendak berdiri, ia menyadari otot-ototnya tidak lagi merespons seperti biasanya. Anaknya yang merasa khawatir akhirnya membawanya ke dokter. Harapan baru dari sebuah diagnosis. Selama pemeriksaan, setelah serangkaian tes untuk mengevaluasi kekuatannya, dokter memberinya peringatan. Pak Smith, kehilangan massa otot di usia lanjut adalah hal yang umum, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Jika kita tidak bertindak segera, kemampuan gerak Anda bisa semakin memburuk. Kabar baiknya, dengan rangsangan yang tepat, kita bisa mengubah kondisi ini. Kata-kata itu terpatri dalam pikirannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa sekadar bertambah tua bisa membahayakan kemandiriannya. Dokter menjelaskan bahwa seiring waktu, tubuh secara alami mengurangi produksi protein penting untuk regenerasi otot, sebuah fenomena yang dikenal sebagai sarkopenia. Jika tidak dirangsang dengan benar, otot akan melemah dan menyusut, membuat setiap gerakan menjadi semakin sulit. Namun, masih ada solusi. Dan saat itu juga, Pak Smith memutuskan untuk tidak membiarkan kelemahan menguasainya. Perjalanan transformasi dimulai. Perawatannya memerlukan perubahan kecil dalam rutinitasnya, latihan-latihan khusus, dan beberapa penyesuaian dalam pola makannya. Ia pun bertekad untuk mencobanya. Begitulah ia memulai proses transformasinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like jika Anda menikmati video ini, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita teruskan perjalanan ini. 6 kebiasaan transformasi ala Pak Smith. Kebiasaan 1. Efek mandi kontras, dorongan yang merevitalisasi ototnya. Pak Smith memiliki tekad kuat untuk memulihkan kekuatannya. Namun, sebelum memulai rutinitas latihan, seorang fisioterapis menyarankan sesuatu yang tidak biasa. Sebelum memaksakan otot dengan latihan, mari kita coba cara lain untuk mengaktifkannya. Mandi kontras dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan mempersiapkan tubuh agar merespons dengan lebih efisien. Tertarik dengan gagasan tersebut, Pak Smith memutuskan untuk mencobanya. Tekniknya sederhana. Menggantikan air panas dan dingin pada kaki serta lengan selama beberapa menit setiap pagi. Air panas membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke otot. Air dingin, di sisi lain, menyebabkan kontraksi pembuluh darah, meredakan peradangan, dan mengurangi nyeri otot. Awalnya, perubahan suhu terasa tidak nyaman,
Tetapi segera ia mulai merasakan perubahan. Ototnya lebih aktif, tidak terlalu kaku, dan siap untuk bergerak. Rasa lelah saat bangun tidur berkurang, dan rasa berat di kakinya mulai menghilang. Penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Applied Physiology menunjukkan bahwa mandi kontras dapat meningkatkan sirkulasi hingga 35%, membantu mengurangi peradangan, dan mempercepat pemulihan otot, terutama pada orang lanjut usia. Dengan memasukkan kebiasaan baru ini ke dalam rutinitasnya, Pak Smith mulai merasakan perbaikan yang nyata. Tubuhnya tidak lagi terasa kaku, dan akhirnya, ia merasa siap untuk melanjutkan proses pemulihannya. Namun, masih ada satu aspek lain yang perlu ia sesuaikan agar dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Kebiasaan 2. Eliksir kekuatan kuno, formula yang ampuh. Setelah merasakan manfaat pertama dari mandi kontras, Pak Smith menyadari bahwa ia perlu melangkah lebih jauh. Tubuhnya membaik, tetapi ia merasa bahwa ototnya membutuhkan dorongan tambahan untuk pulih dan kembali kuat. Saat berbincang dengan seorang teman yang berasal dari pedesaan, ia mengetahui tentang minuman kuno yang telah digunakan selama berabad-abad untuk merevitalisasi dan memperkuat tubuh. Kakek saya mengonsumsinya setiap hari dan bekerja di ladang hingga usia 90 tahun, tetap kuat sepanjang hidupnya. Formula ini digunakan oleh para prajurit zaman dahulu untuk memulihkan otot mereka setelah bertempur. Penasaran, Pak Smith memutuskan untuk mencobanya. Bahan-bahannya sederhana, tetapi masing-masing memiliki manfaat yang terbukti secara ilmiah untuk regenerasi otot. Untuk membuat resep ini, Pak Smith mengikuti petunjuk temannya. Memanaskan segelas susu oat, memastikan tidak sampai mendidih. Menambahkan 1 sendok makan kacang tanah yang telah dihancurkan, sumber protein dan lemak sehat yang penting untuk perbaikan otot. Menambahkan 1 sendok teh bubuk kakao murni, kaya antioksidan yang meningkatkan sirkulasi dan mengurangi stres oksidatif pada otot. Menambahkan bubuk jahe, antiinflamasi alami yang membantu meredakan nyeri otot dan mempercepat pemulihan. Menambahkan 1 sendok teh kunyit, yang menurut penelitian dalam Journal of Applied Physiology, membantu regenerasi jaringan otot dan mengurangi peradangan. Terakhir, ia menambahkan 1 sendok teh madu alami, sumber energi dan mineral penting yang membantu mempertahankan stamina serta mencegah kelelahan otot. Ia mencampur semua bahan hingga merata dan meminumnya dalam keadaan hangat setiap pagi agar nutrisinya dapat diserap dengan optimal. Dalam beberapa hari pertama, ia hanya merasakan sensasi hangat di tubuhnya. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan manfaat sesungguhnya. Vitalitasnya meningkat, rasa lelah berkurang, dan kelemahan ototnya perlahan menghilang. Pak Smith terkejut saat menyadari bahwa tangannya menjadi lebih kuat dan kekuatannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Namun, ia tahu bahwa untuk pemulihan yang sempurna, ia perlu menambahkan 1 kebiasaan penting lagi. Saat itulah, ia menemukan sesuatu yang semakin mempercepat proses regenerasi ototnya. Kebiasaan 3. Kekuatan istirahat yang memulihkan. Kebiasaan 3. Kekuatan istirahat yang memulihkan. Dengan menambahkan mandi kontras dan minuman revitalisasi ke dalam rutinitasnya, Tuan Smith mulai merasakan perbaikan. Namun, ia masih merasa bahwa tubuhnya belum sepenuhnya pulih, bahkan setelah menjalani hari yang produktif. Kadang-kadang, ia terbangun dengan otot yang masih terasa lelah dan merasa tubuhnya tidak benar-benar mengalami regenerasi yang optimal. Hingga suatu hari, dalam konsultasi medis berikutnya, ia menemukan sesuatu yang sangat penting. Tuan Smith, pemulihan otot terutama terjadi saat kita beristirahat. Selama tidur nyenyak, tubuh Anda melepaskan hormon yang sangat penting untuk memperbaiki otot dan mengembalikan kekuatan. Namun, jika kualitas tidur Anda buruk, proses pemulihan ini akan terganggu, jelas dokter. Dokter menjelaskan bahwa hormon seperti hormon pertumbuhan dan testosteron, yang penting untuk menjaga massa otot, diproduksi pada tahap tidur yang paling dalam. Menurut penelitian dari National Sleep Foundation, kurang tidur dapat mengurangi kekuatan otot hingga 20% dan memperlambat proses perbaikan jaringan. Bertekad untuk memperbaiki keadaannya, Tuan Smith mengubah rutinitas sebelum tidurnya. Ia mulai menghindari paparan cahaya buatan dengan mengurangi penggunaan televisi dan ponsel. Ia juga mulai mengonsumsi teh herbal dari chamomile dan melisa di malam hari,
yang membantu tubuhnya rileks secara alami. Selain itu, ia menerapkan teknik pernapasan dalam, dengan menarik napas perlahan dan menghembuskannya secara bertahap untuk meredakan stres dan mempersiapkan tubuhnya untuk tidur yang berkualitas. Hanya dalam beberapa hari, ia mulai merasakan perubahan yang signifikan. Ia bangun dengan perasaan lebih segar dan berenergi. Kekuatan tubuhnya, yang sebelumnya terasa berkurang, kini mulai kembali dengan lebih responsif. Saat itulah Tuan Smith menyadari bahwa tidur bukan hanya sekadar waktu istirahat, tetapi merupakan salah satu faktor utama dalam pemulihan kekuatan fisiknya. Namun, masih ada satu kebiasaan penting yang harus ia terapkan untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraannya dan memastikan otot-ototnya semakin kuat. Kebiasaan 4. Latihan rahasia yang mengembalikan energi ke ototnya. Dengan mandi kontras, minuman revitalisasi, dan tidur yang berkualitas untuk mendukung pemulihannya, Tuan Smith merasa bahwa ia berada di jalur yang tepat. Namun, ia sadar bahwa untuk benar-benar memperkuat ototnya, ia membutuhkan jenis latihan yang tepat. Suatu hari, dalam percakapannya dengan seorang fisioterapis, ia mengetahui tentang sebuah latihan sederhana tetapi sangat efektif bagi orang lanjut usia yang mengalami penurunan kekuatan otot, latihan isometrik. Tuan Smith, sebelum melakukan latihan yang lebih berat, penting bagi otot Anda untuk beradaptasi kembali dalam menahan beban. Kuncinya adalah isometri, yaitu mempertahankan posisi dengan otot yang dikontraksikan selama beberapa detik. Ini akan mengaktifkan serat otot dan membantu mencegah cedera, jelas fisioterapis. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti petunjuk yang diberikan. Latihan pertama yang ia pelajari adalah squat dinding, yaitu berdiri dengan punggung menempel pada dinding, lalu perlahan-lahan menurunkan tubuh hingga membentuk sudut, mempertahankan posisi tersebut selama 15 hingga 30 detik. Pada hari-hari awal, ia merasakan sedikit ketidaknyamanan, tetapi seiring waktu, ia mulai merasakan kekuatan kakinya meningkat. Selain itu, fisioterapis juga mengajarkan latihan sederhana untuk tangan dan lengan, yaitu meremas handuk yang digulung dengan erat selama beberapa detik. Latihan ini membantu mengaktifkan kekuatan genggaman tangan dan meningkatkan kontrol gerakan. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Aging and Physical Activity menunjukkan bahwa latihan isometrik sangat bermanfaat bagi lansia, karena dapat merangsang serat otot yang lebih dalam, meningkatkan sirkulasi darah, serta memperkuat sendi tanpa memberikan tekanan berlebih. Setelah beberapa minggu, Tuan Smith mulai merasakan perubahan besar. Bangun dari kursi tidak lagi terasa melelahkan. Genggaman tangannya menjadi lebih kuat, dan keseimbangannya saat berjalan meningkat secara signifikan. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan pemulihannya masih panjang, ia kini yakin bahwa otot-ototnya mulai merespons dengan baik. Namun, masih ada dua kebiasaan penting yang harus ia terapkan untuk memastikan bahwa kekuatan ototnya terus berkembang. Kebiasaan 5. Pola makan yang terencana untuk meningkatkan kekuatan. Meskipun telah mencapai kemajuan, Tuan Smith sadar bahwa otot-ototnya membutuhkan sesuatu yang lebih untuk terus menguat. Saat konsultasi medis berikutnya, ia menerima saran penting. Tuan Smith, untuk memperbaiki otot, tubuh Anda memerlukan komponen yang tepat. Protein dan nutrisi yang sesuai sangat penting untuk pemulihan yang efektif, jelas dokter. Dokter menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami kesulitan lebih besar dalam memproduksi protein, sehingga konsumsi makanan yang mengandung asam amino esensial menjadi sangat penting. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lemak sehat, vitamin, dan mineral yang tepat, karena hal ini membantu penyerapan nutrisi dan mempercepat pemulihan otot. Dengan pemahaman ini, Tuan Smith mulai memasukkan makanan-makanan penting dalam rutinitas hariannya, seperti telur, yang merupakan sumber protein dan leusin yang sangat baik, asam amino penting untuk perkembangan otot, ikan seperti sarden dan salmon, yang kaya akan omega-3, membantu mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan otot, kacang-kacangan dan lentil, yang kaya akan protein nabati dan zat besi, nutrisi esensial untuk transportasi oksigen dalam otot, alpukat dan minyak zaitun, sebagai sumber lemak sehat yang mendukung penyerapan vitamin dan melindungi sel otot, pisang dan ubi jalar, yang merupakan sumber energi alami yang penting untuk menjaga kekuatan otot sepanjang hari.
Studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi jumlah protein dan lemak sehat yang cukup setiap hari dapat mempertahankan massa otot mereka dan mengurangi risiko sarkopenia. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, Health and Aging juga menyoroti bahwa protein, ketika dikombinasikan dengan sumber energi yang tepat, mendukung pemulihan dan mencegah kehilangan massa otot secara bertahap. Setelah beberapa minggu mengikuti pola makan yang lebih baik ini, Tuan Smith merasakan peningkatan yang signifikan dalam energi dan kekuatannya. Otot-ototnya merespons latihan dengan lebih efektif, rasa lelah semakin berkurang, dan vitalitas hariannya meningkat. Ia semakin cepat menuju transformasi totalnya. Namun, masih ada satu kebiasaan terakhir yang akan membuat perbedaan besar dalam memastikan pemulihannya sempurna dan kekuatan ototnya tetap stabil selama bertahun-tahun ke depan. Kebiasaan 6. Rutinitas peregangan yang membantu mencegah kehilangan massa otot lebih lanjut. Tuan Smith telah mengadopsi rutinitas yang sepenuhnya mengubah kekuatan dan vitalitasnya. Namun, ada satu aspek penting yang memastikan otot-ototnya tetap aktif dan mencegah kehilangan lebih lanjut: fleksibilitas dan mobilitas. Ia baru memahami pentingnya kebiasaan baru ini saat berbicara dengan fisioterapisnya. Tuan Smith, otot yang kuat juga harus elastis. Melakukan peregangan tidak hanya membantu mencegah ketidaknyamanan dan cedera, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kelincahan tubuh Anda lebih lama, jelas fisioterapisnya. Fisioterapis menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, otot cenderung memendek dan kehilangan elastisitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan tubuh dan meningkatkan risiko jatuh. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang melakukan peregangan secara rutin setiap hari memiliki kemungkinan 40% lebih rendah mengalami cedera otot dan jatuh, karena mereka meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, dan kontrol atas tubuh mereka. Begini cara Tuan Smith memasukkan rutinitas peregangan yang sederhana namun sangat efektif ke dalam kesehariannya, dilakukan setiap pagi dan sebelum tidur. Serangkaian gerakan ini mencakup peregangan kaki. Dalam posisi duduk, ia meregangkan satu kaki secara bergantian dan menahannya selama 30 detik, membantu meningkatkan elastisitas dan mencegah kejang otot. Rotasi bahu. Ia melakukan gerakan melingkar secara perlahan dengan kedua lengan, mengaktifkan otot-otot punggung dan lengan. Fleksi tulang belakang. Dalam posisi duduk, ia mencondongkan tubuh ke depan hingga menyentuh lutut, mengurangi ketegangan di area pinggang dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Peregangan leher. Ia melakukan gerakan lembut ke samping dan ke depan, mengurangi ketegangan serta meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Pada awalnya, ia merasakan sedikit kekakuan, tetapi seiring waktu, pergerakannya menjadi lebih luas dan halus. Ketidaknyamanan pada persendiannya berkurang, dan daya tahannya meningkat. Lebih dari sekadar mendapatkan kembali kekuatan, Tuan Smith berfokus pada menjaga tubuhnya tetap aktif, kuat, dan sehat untuk tahun-tahun mendatang. Kini, pada usia 102 tahun, transformasinya telah sempurna. Tuan Smith adalah bukti nyata bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk mendapatkan kembali energi dan vitalitas. Apa yang dulu tampak sebagai penurunan yang tak terelakkan kini telah menjadi perjalanan menuju ketahanan diri, berkat kebiasaan sederhana yang didukung oleh penelitian ilmiah. Dengan 6 perubahan kunci, mulai dari terapi air panas dingin hingga penguatan otot dan pola makan yang strategis, ia tidak hanya mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi juga meningkatkan energi, mobilitas, dan kualitas hidupnya. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi diri. Dengan rangsangan yang tepat, kekuatan otot dapat dipulihkan, struktur tulang dapat diperkuat, dan kemandirian dapat dipertahankan bahkan di usia lanjut. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mengambil inspirasi dari perjalanan Tuan Smith bisa menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih sehat dan penuh energi. Kesimpulan, kita telah sampai di akhir kisah luar biasa tentang kesehatan dan umur panjang ini. Jika Anda telah menyimak hingga akhir dan menyukai apa yang telah Anda pelajari dari Tuan Smith, ingatlah, Anda mampu, Anda bisa melakukannya, dan usia hanyalah angka. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan selalu menyertai Anda.
Apakah Anda pernah bertanya-tanya makanan apa saja yang menjadi bagian dari pola makan sehari-hari para ahli bedah jantung tingkat tinggi dan makanan apa yang mereka hindari? Dalam video ini, kami akan menyajikan tips praktis dan kebiasaan sehari-hari yang dapat mengubah hidup Anda, dipandu oleh 3 spesialis terkenal dalam perawatan jantung. Michael Debicki, seorang ahli bedah jantung dari Asia mencapai usia 99 tahun, Dr. Ellsworth Warham, yang hidup hingga 104 tahun, dan Dr. Leo Boaria. Kita akan menemukan kebiasaan pagi yang umum namun diam-diam dapat memengaruhi kesehatan jantung Anda, penyesuaian sederhana dalam pola makan yang dapat menjaga kesejahteraan Anda selama bertahun-tahun, dan makanan yang sangat efektif dalam membersihkan arteri dari dalam. Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk mengetahui bagaimana para ahli bedah ini menantang waktu, tetap awet muda, dan membuktikan bahwa memiliki jantung yang kuat dan sehat lebih mudah dari yang Anda bayangkan. Mari kita mulai. Serangan jantung dan stroke sangat berdampak pada kesehatan jantung, dan gaya hidup kita seringkali berperan besar dalam masalah ini. Namun, dengan mengikuti tips praktis dari Leo Boaria, Anda dapat menjaga kesehatan jantung Anda. Penting untuk dicatat bahwa ia tidak menawarkan solusi ajaib. Sebaliknya, Boaria melihat kesehatan jantung sebagai suatu sistem, di mana setiap elemen dalam gaya hidup Anda memiliki pengaruh yang membentuk pola yang kuat dan seimbang. Tips pertama, manfaatkan setiap hari seolah-olah itu 2 hari. Salah satu kebiasaan paling penting dalam hidup Leo Boaria adalah bangun pagi. Kebiasaan ini telah menjadi pilar utama dalam rutinitas hariannya, menjadi fondasi bagi karirnya yang luar biasa dan energinya yang tak terbatas. Biasanya, ia memulai harinya antara pukul 6 dan 7 pagi. Sejak usia muda, ia telah terbiasa dengan ritme ini dan menemukan bahwa hal ini membantunya menjadi lebih produktif serta menjaga tingkat energi yang tinggi. Dengan sedikit humor, ia mengatakan bahwa orang yang bangun pagi menikmati 2 hari dalam 1 hari. Namun, ia juga menekankan satu peringatan penting. Bangun pagi hanya mungkin jika Anda mendapatkan istirahat yang cukup. Boaria menyarankan untuk tidur antara pukul 10 hingga pukul 11 malam. Mereka yang terbiasa tidur setelah tengah malam mungkin tidak akan menikmati bangun pagi, karena tubuh mereka belum sepenuhnya pulih. Saran kedua adalah memulai hari dengan cara yang bermanfaat bagi jantung. Baru-baru ini, Boaria menekankan pentingnya sarapan dalam menjaga kesehatan kardiovaskular. Menurutnya, sarapan tradisional yang terdiri dari telur dan kopi mungkin bukan pilihan terbaik. Selain itu, ia memperingatkan tentang kebiasaan minum kopi saat perut kosong, karena hal ini secara signifikan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Ketika tidak ada makanan yang dicerna, asam lambung menjadi lebih pekat dan dapat merusak dinding lambung, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gastritis atau tukak lambung. Boaria juga menunjukkan bahwa sarapan yang terlalu ringan dan cepat, yang seringkali tinggi gula dan karbohidrat sederhana, mungkin tidak memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi kadar glukosa dalam darah, yang berisiko bagi kesehatan jantung. Disarankan untuk memulai hari dengan meminum segelas air hangat segera setelah bangun tidur. Tempatkan segelas air di dekat tempat tidur Anda dan minumlah begitu Anda bangun. Praktik sederhana ini meningkatkan awal hari, melancarkan sirkulasi darah, dan merangsang sistem pencernaan, sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi dengan lebih baik. Memulai hari dengan air sangat bermanfaat bagi jantung dan pembuluh darah, memastikan energi yang stabil sepanjang pagi. Langkah berikutnya adalah memasukkan aktivitas fisik di pagi hari. Leo Boaria menekankan pentingnya latihan pagi dalam rutinitas harian, sebuah kebiasaan yang cocok untuk semua usia. Memulai hari dengan gerakan sederhana lebih berkaitan dengan menjaga kesehatan daripada mencapai tingkat kebugaran yang tinggi. Tujuannya bukan melakukan latihan berat, tetapi menggerakkan dan mengaktifkan kelompok otot utama, leher, lengan, kaki, dan tubuh bagian atas. Pemanasan ringan mengaktifkan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan mempercepat metabolisme. Kebiasaan sederhana ini membantu otot dan sendi bergerak setelah istirahat malam, mempersiapkan tubuh untuk menghadapi hari yang dinamis dan penuh aktivitas. Menurut Boaria, berolahraga di pagi hari tidak hanya membantu kondisi fisik,
tetapi juga menciptakan suasana hati yang positif dan penuh motivasi untuk sepanjang hari. Hanya 5 menit peregangan dapat memberi Anda suntikan energi dan vitalitas. Tips keempat adalah tersenyum di depan cermin. Bo Arya merekomendasikan bahwa setelah minum air dan berolahraga, luangkan waktu sejenak untuk berdiri di depan cermin dan tersenyum. Meskipun tampak seperti hal sepele, penelitian menunjukkan bahwa mengaktifkan otot wajah yang terkait dengan senyuman mengirimkan sinyal ke otak untuk meningkatkan suasana hati positif. Pada saat itu, tubuh Anda akan melepaskan zat kimia yang berhubungan dengan kebahagiaan. Bahkan jika Anda merasa lelah, senyuman sederhana dapat meningkatkan suasana hati Anda. Menurut Bo Arya, kebiasaan ini membantu menjadikan hari Anda lebih menyenangkan dan optimis. Tips kelima adalah memulai hari dengan sarapan yang lengkap. Bo Arya menekankan bahwa sarapan adalah makanan yang sangat penting untuk kesehatan, karena menentukan kondisi tubuh sepanjang hari. Ia menyarankan untuk memasukkan OAT agar merasa kenyang lebih lama dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, ia merekomendasikan mentega berkualitas baik, telur, dan buah-buahan. Makanan ini menyediakan lemak sehat, protein, dan nutrisi esensial, menciptakan dasar energi untuk jam-jam berikutnya. Menurutnya, melewatkan sarapan berdampak buruk bagi kesehatan, sedangkan sarapan yang teratur membantu menjaga metabolisme tetap seimbang dan mengurangi kebiasaan ngemil berlebihan. Tips keenam, makan dengan seimbang. Dr. Bo Arya mengungkapkan bahwa ia lebih suka mengikuti pola makan seimbang tanpa aturan ketat. Saat muda, ia bereksperimen dengan berbagai metode diet, termasuk diet kemin, yang berfokus pada mengurangi makanan yang sulit dicerna agar sistem pencernaan bekerja lebih ringan. Dengan diet ini, ia menghindari gula dan produk berbahan dasar tepung, serta mengurangi asupan garam. Ia juga memasak daging dan ikan dengan cara direbus, serta mengonsumsi banyak sayuran segar, sambil menghindari makanan tinggi serat yang sulit dicerna tubuh. Bo Arya menghindari gula selama beberapa tahun, hingga akhirnya menemukan manfaat coklat dengan 90% kakao, yang mendukung fungsi biologis yang baik dan membantu mengurangi risiko hipertensi. Ia menekankan bahwa hanya coklat dengan kandungan gula rendah yang memiliki efek positif bagi kesehatan, karena membantu mengontrol asupan lemak dan karbohidrat. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya, dan berlangganan saluran ini agar mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kesejahteraan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Ahli jantung menyarankan untuk memasukkan makanan berprotein tinggi ke dalam dietmu, seperti daging, ikan, keju cottage, serta buah-buahan dan sayuran segar, yang seharusnya menjadi dasar makananmu. Jika kamu menginginkan sesuatu yang manis, Bo Arya menyarankan untuk memilih madu alami, yang kaya akan vitamin dan mineral serta memiliki sifat antibakteri yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menariknya, baik Bo Arya maupun ahli bedah jantung terkenal Michael DeBake sepakat bahwa olahraga harian, terutama berjalan kaki, sangat penting untuk menjalani kehidupan yang panjang dan dinamis. DeBake, yang meninggalkan jejak besar dalam bedah jantung, berpendapat bahwa berjalan kaki adalah salah satu praktik terbaik untuk menjaga kesehatan jantung dan mendukung umur panjang serta gaya hidup aktif. Ia menyebutkan bahwa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat memberikan manfaat besar. Namun, penting untuk mengubah kecepatan. Bergantian antara langkah lambat dan cepat dapat meningkatkan sirkulasi dan memperkuat pembuluh darah, memberi jantung apa yang dibutuhkan tanpa membebaninya secara berlebihan. Metode Michael DeBake, aktivitas fisik, pola makan, dan manajemen stres. Michael DeBake memiliki rutinitas harian yang ketat untuk menjaga kesehatan dan vitalitasnya. Ia bangun sekitar pukul 4 pagi setiap hari dan memulai harinya dengan latihan singkat yang mencakup push-up dan squat, mengulangi setiap gerakan minimal 15 kali untuk meningkatkan sirkulasi dan mempersiapkan tubuhnya menghadapi hari yang sibuk. Sekitar 1 jam setelah bangun tidur, ia berjalan menuju tempat kerjanya. Setelah berjalan pagi, ia sarapan. Ia tidak mengikuti diet ketat, tetapi menghindari 2 bahan utama dalam makanannya, mentega dan daging berlemak. Menurut DeBake, menghindari mentega dapat memperpanjang usia jantung selama beberapa tahun. Ia juga berhenti memasak makanan dengan minyak. Ia sering berkata,
panggang atau kukus makananmu, dan merekomendasikan konsumsi lebih banyak sayuran karena bermanfaat bagi kesehatan jantung. Sarapan DeBakey terdiri dari sereal bergizi dan secangkir teh hitam. Saat makan siang, ia menikmati sup kacang atau salmon panggang, selalu disertai sayuran segar. Untuk makan malam, ia memilih makanan ringan dan sehat. Ia memiliki kebiasaan yang tidak biasa, membagi makanannya menjadi 2 porsi, makan setengahnya di malam hari dan menyimpan sisanya untuk sarapan. Kebiasaan ini membantunya menghindari rasa lapar dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Namun, seperti yang ditekankan DeBakey, yang benar-benar merusak jantung bukanlah kolesterol, melainkan stres. Ia menekankan pentingnya mengelola stres secara efektif. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol kuat, katanya kepada wartawan, dapat menjadi sekutu serangan jantung. Dokter ini merekomendasikan berbagai cara untuk mengurangi stres, seperti menonton film, menikmati udara terbuka, atau berenang di sungai. DeBakey mengatakan bahwa ia merasa stresnya berkurang saat menonton film komedi, karena menurutnya tawa adalah obat paling efektif melawan kecemasan. Selain itu, ia memperingatkan tentang 2 ancaman bagi kesehatan, kebosanan dan konsumsi minyak yang berlebihan, serta mendorong semua orang untuk selalu memiliki minat terhadap kehidupan. Saya berusaha melakukan segala yang saya bisa untuk menjaga jantung saya tetap sehat, kata DeBakey. Saya berusaha tetap aktif dan sibuk dengan sering memberikan kuliah. Di usia tua, ketika seseorang yang aktif secara fisik tiba-tiba berhenti bekerja, ia dapat mengalami serangan jantung. Dedikasi terhadap pekerjaan adalah faktor penting untuk memiliki jantung yang sehat dan kuat. Dan tentu saja, saya tidak pernah merokok. Ellsworth Wareham merekomendasikan pola makan berbasis tumbuhan untuk menjaga kesehatan jantung. Salah satu aspek utama dari diet ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan fungsi jantung yang baik. Wareham, seorang ahli bedah kardiovaskular terkemuka yang berumur panjang, menyatakan bahwa orang yang mengadopsi pola makan berbasis tumbuhan cenderung hidup 10 hingga 15 tahun lebih lama. Ia sangat yakin bahwa kunci umur panjangnya adalah menghindari produk hewani. Wareham mengamati bahwa arteri pasien yang mengikuti pola makan berbasis tumbuhan tetap bersih dan fleksibel, sementara pada mereka yang mengonsumsi makanan hewani, terjadi penumpukan kolesterol dan kalsium yang menyebabkan penyumbatan. Setelah melihat kasus orang-orang yang kehilangan jari atau bahkan seluruh kaki akibat masalah sirkulasi, Wareham memutuskan bahwa ia tidak ingin mengalami hal serupa. Pada usia 50 tahun, ia melakukan perubahan drastis dalam pola makannya dengan memilih produk berbasis nabati. Wareham tetap aktif dan bersemangat hingga meninggal dunia pada usia 98 tahun. Ia sering berkata bahwa ia tidak merasa lebih buruk dibandingkan ketika berusia 20 tahun, tanpa nyeri sendi, dengan koordinasi yang sempurna dan pikiran yang tetap jernih. Bahkan di usia 99 tahun, ia masih mengemudi dan merawat kebunnya, selalu bercanda bahwa ia tidak tahu apa itu masalah kesehatan. Saat membandingkan kesehatan di berbagai negara, Wareham memperhatikan sebuah tren penting. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ia bepergian dengan rekan-rekannya ke negara-negara Asia untuk melakukan operasi jantung terbuka, ia menyadari bahwa penyakit jantung di Asia tidak sama dengan di dunia barat. Alih-alih berfokus pada penyakit jantung iskemik, sebagian besar perhatian di Asia tertuju pada masalah jantung bawaan. Hal ini mendukung teori Wareham bahwa pola makan berbasis nabati, yang umum di banyak negara Asia, memberikan manfaat bagi kesehatan pembuluh darah. Wareham, seorang ahli bedah jantung ternama dan pria yang berumur panjang, selalu berpendapat bahwa pola makan yang seimbang dan penuh kesadaran adalah kunci kehidupan yang sehat. Meskipun ia menikmati makanan lezat, rutinitasnya hanya terdiri dari 2 kali makan sehari. Ia sarapan di pagi hari dan menyelesaikan makan terakhirnya sebelum pukul 16, mengikuti pola makan yang teratur namun terkendali. Setiap pagi, saya memulai hari dengan semangkuk besar sereal gandum utuh yang direndam dalam susu kedelai, kata Wareham. Selain itu, ia menambahkan banyak buah segar dan segenggam kecil kacang-kacangan untuk memastikan tubuhnya mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Saya juga menikmati roti dengan selai kacang serta segelas jus jeruk segar untuk memulai hari dengan energi. Makan malamnya juga seimbang, dengan porsi besar kacang-kacangan,
sayuran segar, dan, seperti biasa, segenggam kacang. Ahli bedah jantung itu menekankan bahwa kenari adalah salah satu kacang yang paling bermanfaat bagi kesehatan, meskipun ia tidak membatasi diri hanya pada satu jenis. Ia juga memasukkan almond dan kacang tanah dalam pola makannya. Meskipun banyak orang menyarankan hanya mengonsumsi kacang mentah, ia tetap menikmati kacang tanah asin. Namun, ia telah sepenuhnya menghilangkan gula putih dari pola makannya dan kini lebih memilih pemanis alami dari buah-buahan dan kacang-kacangan. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Wareham menjadi lebih selektif dalam memilih minuman. Ia hanya mengonsumsi jus jeruk dan air putih. Saya minum setidaknya 6 gelas air setiap hari, kata Ellsworth. 2 gelas di pagi hari karena saya percaya itu membantu menjaga berat badan saya. Saya berusaha minum sebanyak mungkin di paruh pertama hari, karena pekerjaan seringkali membuat saya lupa untuk minum di kemudian waktu. Sebagai contoh, saya menetapkan aturan untuk diri sendiri. Setiap kali saya menemukan sumber air, saya akan berhenti dan minum agar tidak melewatkan kesempatan, tambahnya. Baginya, makan daging lebih merupakan kebiasaan daripada kebutuhan mendasar manusia, sesuatu yang bisa diubah. Ia membandingkannya dengan kebiasaan kita terhadap garam, menjelaskan, jika Anda mengurangi jumlah garam yang Anda konsumsi setiap hari, lama-kelamaan makanan tidak akan terasa hambar lagi. Seiring berjalannya waktu, saya tumbuh di sebuah peternakan, terbiasa mengonsumsi daging dan minum susu setiap hari, katanya. Namun, sejak usia 50 tahun, saya mulai beralih ke pola makan yang lebih berbasis gandum utuh, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sesekali saya masih mengonsumsi produk susu, telur, dan makanan laut, terutama salmon. Saya yakin bahwa keputusan ini membuat saya merasa luar biasa, dan saya percaya dengan sepenuh hati bahwa saya akan mencapai usia 100 tahun. Wareham berpendapat bahwa siapapun dapat mengubah pola makannya di tahap manapun dalam hidupnya. Hanya dalam 3 bulan dedikasi, katanya kepada saya, seseorang dapat mengubah cara mereka merasakan makanan dan memahami kebutuhan tubuh mereka. Ini akan membuat Anda merasa lebih ringan, penuh energi, dan lebih percaya diri dalam kesehatan Anda. Apa pendapat Anda tentang rekomendasi ini? Apakah menurut Anda bermanfaat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa dukung video ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan kanal kami agar tetap mendapatkan konten terbaru. Saya harap semua orang sehat dan bahagia.